Salam, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas DK dan HB telah dibuka kembali. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Ari Yakob. Orientasi DK dan HB akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui umun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita bersyukur bahwa segala kebaikan Tuhan dan anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Tuhan buat segala kebaikan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya
Sungguh nyata kasih Tuhan di dalam hidup kita, amin. Haleluya. Lebih lagi bersorak-sorak bagi Dia, sebab Dia Allah Tuhan yang memilih hidup kita, yang mengorbankan hidupnya demi kita. Yeay. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Amin. Hanya Kau yang termegah. Amin. Yes. Walau badai bernada dan bumiku bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Semuanya katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, yes. namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Yes. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku Hanyalah untuk-Mu. Yeah. Senam hatiku hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Tuhan dan Rajaku. Kau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Yeah. Sama-sama katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam darah-Mu Kau tebus dosaku. Yeah. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku Hanyalah untuk-Mu. senam hatiku Hanyalah untuk-Mu. Yeah. senam hatiku Hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh tak terlukiskan kasih-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Haleluya. tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Amin. Kau
Sungguh Dia Allah yang maha besar. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, kudus sekarang sampai selamanya. Sungguh Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Dekat kasih-Mu Tuhan, Dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah bersorak bagi Dia. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Amin. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang bertata di atas alam semesta. Haleluya. Dengan senang hati kita katakan, Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. yeay, haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa di dalam hidup kami. Dan bila segenap nafas kami hanya menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau sumber segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku
Persilakan duduk kembali. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Tuhan kau Bapa dan Rajaku, henti di setiap nafasku, ku kan menyembah. haleluya. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku.
bagimu. Engkau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang layak dimuliakan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang menciptakan hidup kami. Engkau Allah yang bertakhta di atas alam semesta, dan Engkau jadikan kami anak-anak-Mu agar kami memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Segala sesuatunya berasal dari Tuhan, dan biarlah kami persembahkan semuanya itu hanya bagi kemuliaan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja, sebab Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Tuhan yang berkuasa. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Minggu ini adalah minggu ketiga dari bulan Agustus yang merupakan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang barusan satu hari kita lewati, yaitu tanggal 17 Agustus. Merdeka adalah merupakan sesuatu hal yang diidam-idamkan dan diinginkan oleh setiap orang. Kemerdekaan itu adalah menjadi hak bagi setiap pribadi, dan terlebih hak dari pikiran yang terbelenggu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya di bulan ini, atau tepatnya topik minggu ini adalah bebas dari pikiran terbelenggu. Sebagai makhluk yang mampu berpikir, ada ribuan pikiran yang timbul dalam kepala manusia setiap harinya. Kerap kali pikiran positif hadir diiringi dengan pikiran negatif. Atau mungkin bahkan terkadang jumlah pikiran negatif justru lebih banyak muncul tanpa kita sadari karena bentuknya yang beragam. Menurut Barry Michael, seorang psikoterapis berkata, setidaknya ada 4 jenis pikiran negatif yang paling sering muncul di pikiran manusia, yakni kekhawatiran, merendahkan diri, keluhan, dan penyesalan.
Jika dilihat pikiran semacam ini, saat berdiri sendiri menjadi sesuatu hal yang lumrah. Namun saat terakumulasi menjadi satu tumpukan, ia seakan-akan pelan-pelan membunuh kita. Permasalahannya, pikiran negatif serupa bola salju yang bergulir dan terus mengumpulkan pikiran-pikiran negatif lainnya sehingga tercipta sebuah pikiran buruk yang luar biasa besarnya. Berry juga menjelaskan bahwa faktanya satu pikiran negatif yang timbul dalam kepala bisa membawa kita pada pikiran-pikiran yang jauh lebih buruk lagi. Terdengar familiar? Ya, karena inilah problematika yang seringkali dialami manusia modern, meski terkadang tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Pikiran negatif umumnya berasal dari perlindungan diri kita sendiri atau self-protection. Saat dihadapi sebuah situasi yang kita belum tahu mampu dihadapi atau tidak, seringkali pikiran-pikiran itu muncul sebagai manifestasi jiwa kita yang meragu. Masalahnya, jika negativisme tidak dikendalikan, ia justru akan melahap diri dan mengendalikan hidup kita. Hasilnya, ia akan menahan dan membelenggu potensi yang sesungguhnya kita miliki dan membuat hidup kita menjadi terpuruk. Tentu hal ini tidak ingin menimpa diri kita, bukan? Keinginan kita adalah segala potensi yang Allah karuniakan dapat dimaksimalkan untuk kemanfaatan yang lebih baik dan menjadi hidup bermakna. Hal ini akan terjadi bila kita mengalami perubahan pikiran. Ubah pikiran, ubah hidup Anda. Dengan apakah kita mengubah pikiran kita dan bagaimana merubahnya? Perlu kita menyadari bahwa pikiran kita adalah gudang tindakan kita. Tindakan kita adalah perilaku kita, dan perilaku kita adalah hidup kita. Salomo berkata, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Dalam terjemahan International Standard Version berkata, for us he thinks within himself, so he is. Artinya sebagaimana dia berpikir di dalam dirinya, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Dengan kata lain, apa yang Anda pikirkan, demikianlah Anda. Segala sesuatu yang dipikirkan adalah bersumber dari informasi yang kita dengar, kita lihat, dirasakan secara berulang-ulang, dan terekam atau tersimpan dalam bank data, yaitu memori kita atau pikiran kita. Segala peristiwa yang terekam tersebut tersimpan secara rapi, aman, dan akan muncul bila ada yang menyentuh atau memicunya. Informasi negatif akan merusak tatanan perilaku kita. Dan karena itu pikiran kita harus didetoks, dibersihkan dari segala pikiran-pikiran jahat ataupun pikiran negatif. Pertanyaannya, bagaimana kita membersihkan dan melepaskan pikiran kita dari belenggu oleh pikiran negatif dan jahat? Berita baiknya, sebenarnya Tuhan telah membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami pembaharuan pikiran. Pembaharuan atau pembangunan ulang kehidupan yang akan membentang masa depan yang baru bagi hidup kita, dari hidup sia-sia menjadi hidup yang penuh dengan makna. Dari hidup terpuruk menjadi hidup yang dipulihkan dan penuh dengan kemenangan. Itulah karya Kristus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengalami kesempatan yang Tuhan sediakan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita membaca firman Tuhan melalui surat Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, yaitu dalam Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu, kata karena itu artinya karena Allah telah menyelamatkan kita seperti yang ditulis di dalam pasal 1 ayat 11.
Karena Allah dalam anugerahnya telah menyelamatkan kita, maka sebagai tanggapan kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Persembahan yang dikatakan oleh Paulus di ayat 1 sebagai ibadahmu yang sejati. Lebih jauh Rasul Paulus mengutarakan bahwa di samping mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, orang yang telah mengalami anugerah keselamatan juga wajib mempersembahkan akal budi mereka kepada Tuhan. Akal budi yang dikatakan di ayat 2 dikatakan harus terus-menerus diperbaharui. Mengapa akal budi terus-menerus diperbaharui? Pertama, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Kata dunia di dalam Alkitab tidak selalu berarti dunia secara harafiah, yang planet di mana kita sedang berada, tetapi pola kehidupan manusia di dunia yang diwarnai dengan dosa dan pemberontakan. Sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perlu diketahui, apabila orang tidak bersikap waspada, maka sadar atau tidak sadar, kehidupannya akan dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Sebagai contoh dalam hal ini adalah budaya penggunaan HP. Patut diakui bahwa dengan semakin banyaknya orang menggunakan HP, maka pola kehidupan orang menjadi berubah. Hal tersebut dengan mudah dapat saudara lihat di rumah-rumah makan. Coba lihat suami istri yang duduk dan makan bersama di restoran. Tak lama sesudah mereka duduk membaca menu dan memesan makanan, segera mereka masing-masing mengeluarkan HP mereka. Bukan saja mereka asik membaca pesan, berita, dan media sosial melalui HP mereka, juga mereka sibuk mengirim pesan melalui alat komunikasi tersebut. Suami istri itu hampir-hampir tidak mempedulikan pasangan hidup mereka yang sedang duduk di sampingnya atau di depannya, namun tenggelam dalam dunia mereka masing-masing. Sebagaimana yang dilaporkan di dalam surat kabar USA Today pada bulan April tahun 2024. Berdasarkan penelitian yang didapati bahwa di Amerika Serikat, setiap orang melihat layar HP mereka sebanyak 144 kali per hari. Berarti di luar jam tidur, di sepanjang hari, orang memeriksa HP miliknya rata-rata 10 menit sekali. Di dalam tulisan itu juga dilaporkan bahwa 60% daripada respon, yaitu orang-orang yang diteliti mengakui mereka tidur dengan HP di samping mereka. Selain itu, 90% respon berkata bahwa dalam rentan waktu 10 menit sesudah bangun tidur mereka langsung memeriksa HP mereka. Dengan kata lain, di pagi hari hal yang pertama yang mereka lakukan adalah membuka HP dan membaca isinya. Dalam penelitian itu juga melaporkan bahwa 75% dari respon akan merasa resah apabila mereka sedang berpergian, mereka mendapati bahwa HP mereka tertinggal. Bahkan hampir 50% respon akan merasa cemas bila tenaga baterai dalam HP mereka sudah di bawah 20%. Data-data tersebut menunjukkan betapa orang sungguh-sungguh sangat kecanduan HP. Apakah keadaan tersebut mempengaruhi pola hidup mereka? Jelas sangat mempengaruhi. Sebagai contoh dari akibat yang ditimbulkan oleh keadaan itu adalah orang menjadi sulit berkonsentrasi kepada satu hal untuk jangka waktu yang sangat panjang.
Pengaruh negatif yang di ayat kedua tadi akan mengakibatkan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu, apabila pecandu narkoba perlu mengalami detoks atau detoksifikasi, demikian pula halnya dengan orang yang telah dipengaruhi hal-hal negatif dari lingkungannya. Apabila zat-zat adiktif yang telah meracuni para pecandu narkoba harus dinetralkan atau dibersihkan melalui detoksifikasi, demikian pula pengaruh negatif yang telah meracuni pikiran kita. Detoksifikasi terhadap pikiran inilah yang diistilahkan di ayat yang kedua tadi sebagai pembaharuan budi. Singkat kata, akal budi kita harus terus-menerus diperbaharui supaya dengan demikian kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah sebabnya media sosial seperti TikTok yang membuat video-video yang pendek menjadi semakin populer. Itu pula lah sebabnya pada masa kini khotbah-khotbah di gereja dibuat menjadi singkat. Semua itu adalah karena orang semakin sulit berkonsentrasi dalam satu hal dalam jangka waktu yang panjang. Ini hanyalah salah satu contoh dari besarnya pengaruh lingkungan terhadap seseorang. Masih banyak pengaruh lainnya yang mengubah kehidupan orang melalui pikirannya. Sebab bukankah apa yang saudara lihat, baca dan dengar akan mempengaruhi pikiran Anda? Pengaruh yang dapat bersifat positif maupun negatif. Mengapa akal budi terus-menerus diperbarui? Bagian yang kedua, supaya kita mengalami perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Roma 12 ayat 2, di ayat ini diutarakan bahwa kita harus mengalami pembaharuan budi. Dengan kata lain, akal budi dibaharui. Maka kita akan mengalami perubahan hidup. Perubahan dalam hal apa? Kalau semisalnya Anda ditanya dalam hal apa saudara mau berubah, apakah jawaban Anda? Mungkin ada di antara Anda yang berkata, saya ingin mengalami perubahan dalam penampilan jasmania saya. Jawaban tersebut adalah karena saudara berharap saudara akan menjadi lebih langsing, lebih gemuk, lebih tinggi, lebih pendek, mempunyai hidung yang lebih mancung, dan menjadi lebih ini dan lebih itu. Karena alasan itulah, sehingga akhir-akhir ini banyak orang pergi ke Korea Selatan untuk merenovasi wajahnya. Demikianlah pula tidak sedikit orang mengalami perubahan dalam hal kehidupan sosial ekonominya. Ia ingin mendapatkan sekolah yang lebih tinggi, kerjaan yang lebih mapan, lingkungan tempat tinggal yang lebih nyaman, atau kesehatan yang lebih bugar. Tentu saja pada batas-batas tertentu, semua keinginan ini adalah boleh-boleh saja. Namun lebih dari itu, sangat perlu diketahui bahwa yang Tuhan inginkan adalah agar kita mengalami perubahan dalam kehidupan. Sebab sekedar perubahan jasmania maupun sosial ekonomi kita tidak sendirinya akan mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Bahkan tidak jarang gara-gara penampilan jasmani yang lebih keren maupun keadaan ekonomi yang lebih mapan, justru kehidupan rumah tangga yang semula berjalan dengan lancar sekarang menjadi berantakan. Itulah sebabnya yang Tuhan kehendaki adalah agar kita mengalami perubahan kehidupan, bukan sekedar perubahan lingkungan. Perubahan kehidupan yang Tuhan lakukan dengan membaharui akal budi kita. Singkat kata, Tuhan lebih tertarik membaharui pola pikir kita daripada sekedar membaharui lingkungan kita. Sebab lingkungan yang berubah apabila tidak disertai dengan pola pikir, maka hal itu tidak akan membawa perubahan di dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh di dalam hal ini adalah hal yang telah dialami umat Tuhan, yaitu bangsa Israel di masa perjanjian lama. Mereka telah dibebaskan di negeri Mesir, tempat mereka selama beratus-ratus tahun hidup sebagai budak. Secara jasmania mereka telah keluar dari Mesir. Namun sayang, Mesir belum keluar dari pola pikir mereka. Sebagai akibat, walaupun secara jasmania bukan lagi budak dari Mesir, tapi pola pikir sebagai budak masih tetap menguasai diri mereka. Alhasil, sementara berada di padang gurun, yaitu di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, setiap kali mengalami kesukaran,
mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Mereka selalu teringat makanan yang lezat dan yang tersedia di Mesir. Dengan kata lain, mereka lebih rela hidup sebagai budak di Mesir asal keinginan jasmani mereka terpenuhi daripada hidup sebagai orang yang merdeka dan harus berjalan ke padang gurun menuju negeri yang Tuhan janjikan. Bukankah sikap bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun itu acap kali mewarnai kehidupan orang Kristen? Setiap kali menghadapi kesukaran bukannya memperteguh iman mereka kepada Tuhan. Malahan mereka marah-marah kepada Tuhan dan mempersalahkan orang lain atas keadaan mereka yang mereka alami. Itulah yang disebut namanya blaming game, yaitu mempersalahkan orang lain atas sikap kita yang tidak bertanggung jawab. Menggerutu kepada Tuhan dan melakukan blaming game atau mempersalahkan Musa karena telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Itulah yang mewarnai sikap orang Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Sebagai akibat, generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir tersebut tak satu pun diizinkan oleh Allah memasuki negeri Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Dalam Bilangan 14 ayat 24 ditulis karena mereka berdua yaitu Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang Israel lainnya. Pola pikir mereka dipenuhi dengan iman kepada Tuhan. Atas dasar itulah mengapa di ayat 2 tadi diutarakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budi kita harus terus-menerus diperbaharui supaya dengan demikian kehidupan kita pun akan menjadi berubah dan masa depan kita pun akan menjadi indah. Ubah pikiran saudara dan berubahlah kehidupan Anda. Change your mind, change your life. Yang Tuhan kehendaki adalah agar kita mengalami perubahan kehidupan, sebab sekedar perubahan jasmani maupun sosial ekonomi tidak dengan sendirinya akan mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Tuhan lebih tertarik untuk membaharui pikiran kita supaya kehidupan kita berubah daripada sekedar membaharui lingkungan kita. Mengapa akal budi terus-menerus diperbarui? Bagian yang ketiga, supaya kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan kata sehingga di ayat tersebut. Kata ini menunjukkan apabila orang mengalami pembaharuan budi, maka sebagai akibat ia akan dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Kehendak Allah yang bersifat baik, berkenan kepadanya dan sempurna. Dalam hal ini, apabila orang tidak dapat membedakan atau memahami dan mengenali kehendak Allah, maka tidak mungkin orang itu melakukan kehendak Allah tersebut. Hal ini sama seperti orang yang melihat rambu-rambu lalu lintas. Katakan saja rambu lalu lintas yang berbentuk lingkaran berwarna merah dengan garis putih yang melintang di tengahnya. Itulah rambu lalu lintas yang merupakan tanda larangan bagi orang untuk masuk dan lewat melalui jalan tersebut. Walaupun orang melihatnya, tetapi kalau ia tidak dapat membedakannya dengan rambu-rambu yang lain, sehingga ia tidak mengenali dan memahami maksud dari rambu tersebut, kira-kira apa yang akan ia lakukan? Ia akan terus berjalan dan memasuki jalan tadi. Demikianlah halnya dengan orang yang tidak dapat mengenali dan memahami kehendak Allah. Pertanyaannya adalah mengapa orang tidak mengenal dan memahami kehendak Allah? Di ayat 2 tadi diistilahkan dengan kata membedakan kehendak Allah. Di dalam hal ini bukan karena ia buta huruf sehingga ia tidak dapat membaca Alkitab yang berisi kehendak Allah. Bukan pula karena telinganya mengalami gangguan sehingga ia tidak dapat mendengar orang yang menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Tetapi karena pikiran orang itu mengalami blocking atau buntu karena tersumbat. Tersumbat oleh apa? Tersumbat oleh pikiran dan pendapatnya sendiri. Itulah orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah.
Dibutakan oleh zaman ini artinya mereka adalah orang yang dapat membaca apa yang dituliskan dalam Alkitab maupun mendengar uraian firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi karena pikiran mereka telah dibutakan atau tersumbat atau mapat, maka akibatnya walaupun telah dijelaskan secara panjang lebar, tetap saja orang itu tidak mempercayainya. Ia tetap bersikukuh bahwa keyakinan itu adalah hal yang benar dan merupakan kehendak Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang ia perlukan bukan sekedar penjelasan yang sejelas-jelasnya, tetapi kesediaan untuk mengalami pembaharuan dalam akal budi. Pembaharuan budi tidak terlepas dari kerendahan hati dan pola pikir yang sehat sehingga ia bersedia bersikap terbuka terhadap kebenaran. Itulah pembaharuan akal budi yang akan memungkinkan hidupnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan membawa hidupnya ke hari esok yang tidak akan ia sesali. Bagaimanakah orang mengalami pembaharuan dalam akal budi mereka seperti yang di ayat 2 dalam Roma 12 tadi? Pembaharuan akal budi yang mengakibatkan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, namun mengalami perubahan kehidupan dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apabila kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, yaitu dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17, maka kita akan mengetahui bahwa pembaharuan akal budi ini adalah tidaklah terlepas daripada pengenalan akan kitab suci, yaitu Alkitab. Pengenalan yang kita peroleh karena membaca, merenungkan oleh Roh Kudus akan mengakibatkan hati kita menjadi terbuka dan pola pikir kita akan diperbaharui. Oleh sebab itu, saya tak henti-hentinya mengajak saudara untuk melakukan ibadah harian. Itulah ibadah yang saudara lakukan setiap hari secara mandiri dengan tuntunan ibadah harian. Buku tuntunan ibadah harian baik yang tercetak di dalam bentuk hard copy maupun yang telah tersedia di dalam aplikasi dan situs ibadah harian. Lakukanlah ibadah harian secara teratur melaluinya. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara akan mengalami pembaharuan dalam akal budi saudara. Pembaharuan akal budi yang akan membawa saudara ke hari depan yang lebih indah dan yang memungkinkan saudara untuk mengambil kembali kehidupan saudara dari tipu daya dunia yang dapat meruntuhkan kehidupan saudara. Change your mind, change your life. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih-Mu yang hebat dan dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan bagi kami sesuatu hal yang dapat mengubah dan membaharui akal budi kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Dan karenanya ya Tuhan, segala belenggu yang menghalangi dan menghambat pikiran-pikiran kami untuk tidak mengenal kebenaran-Mu, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu menolong kami, menyingkapkan dan membukanya sehingga kami dapat mengenal kebenaran-Mu itu. Dengan merenungkan firman-Mu setiap hari, setiap saat, itu akan membawa kami hidup mengenal akan kehendak-Mu dan hidup di dalam kehendak-Mu. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi hidup yang indah. Kami rindu, kami ingin mengubah pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Dan kami akan memperoleh hidup yang indah. Sebagaimana yang Tuhan telah janjikan bagi kami, bahwa hidup kami di dalam Engkau adalah hidup yang penuh harapan dan penuh dengan damai. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami semua untuk kami senantiasa memiliki pikiran yang terus-menerus diperbaharui oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku
ku bawa persembahanku yang terbaik. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin.